Ya sahabat semuanya, sahabat Eling Isturami dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga sahabat-sahabat semua senantiasa kondisinya sehat walafiat dan dilancarkan segala usahanya. Nah, kali ini kita sedang membuat silase pakan ternak, yaitu yang terbuat dari dedaunan hijauan. Dan kali ini yaitu diantaranya dari daun singkong, juga rumputannya dari daun ketela ataupun dari daun gajahan ataupun kolonjono. Ya sahabat-sahabat semuanya, ikutin terus kegiatan kita dalam membuat silase pakan ternak, karena di kala musim penghujan gini pakan hijauan masih sangat melimpah, namun di kala musim kemarau tiba nanti tentunya sangat kesulitan untuk mencari hijauan pakan ternak. Nah, mumpung kali ini masih melimpah pakan hijauannya, maka kita awetkan dengan cara silase. Dengan cara silase, teman-teman semuanya ikutin terus. Sebelum lanjut, teman-teman like, komen, dan juga subscribe terlebih dahulu agar channel ini dapat terus berkembang dan memotivasi kita untuk membuat konten menarik selanjutnya. Namun sebelum melanjut ke proses pembuatan silase, mari kita mengenal jenis-jenis tanaman ataupun tumbuhan rumputan yang bisa kita buat silase. Di antaranya yaitu daun singkong dan juga daun ini tetean, juga ada daun ini apa namanya yang daunnya agak sedikit berduri namun tidak tajam, kita juga belum tahu namanya. Juga ada daun macam-macam, kolonjono ataupun gajan. Juga ada daun lantana ataupun titim apa namanya rinong. Juga ada daun telo Jerman, ada daun ini bunga sepatu ataupun gandul, dan ladingan ataupun rumput ladingan yang kalau ngenain tangan sangat tajam sekali. Juga macam-macam dedaunan yang nantinya akan kita buat silase. Juga termasuk ada daun macam-macam, semakin banyak macamnya maka akan semakin bagus manakala dibuat silase, karena tentunya akan saling melengkapi nutrisinya. Ini ada daun rinong karena banyak kebetulan di hutan, jadi bisa kita buat silase pakan ternak. Dan tentunya karena ini nanti akan kita buat silase, tentunya tidak memerlukan campuran obat-obatan, cukup hanya dengan dedaunan yang nantinya akan kita cacah biar lebih halus. Juga ada daun indigo vera yang juga bisa kita buat silase. Ini ada beberapa ikat yang akan kita bawa pulang sehabis ngeramban ataupun ngarit di hutan. Nah, ini kita layukan terlebih dahulu sebelum menginjak ke tahap proses penggilingan ataupun pencacahan. Ini kandang kita kebetulan sudah ada kambingnya, jadi dengan kapasitas kambing yang kita rencanakan nanti mudah-mudahan lumayan banyak, tentunya kalau ngarit tiap hari akan sangat kesulitan ataupun akan sangat keberatan, dan itu yang belum jadi. Ini yang sudah jadi, ada kambingnya. Jadi nanti tentunya di kala musim kemarau tiba akan sangat kesulitan untuk mencukupi pakan ternak karena tentunya banyak yang kering. Ini mumpung di kala musim penghujan tiba, banyak sekali dedaunan yang tentunya
tujuan kita cacah tentunya agar nanti lebih mudah ketika pengemasan, juga agar nantinya mudah manakala dimakan oleh ternak terkait pencernaannya, jadi mudah dicerna kalau dilakukan pencacan. Lalu tahap berikutnya yaitu rumputan ataupun daun-daun yang telah kita cacah, kita masukkan dalam tong biru dengan tujuan agar proses pengawetan bisa bertahan lama. Jadi kita mesti lakukan pemadatan ataupun diinjak-injak agar tidak ada rongga udara ataupun tidak ada udara yang tertinggal di dalam tong. Jadi nanti kita lakukan dengan metode anaerobik ataupun kedap udara. Kalau prosesnya benar dan proses pengemasan juga benar, artinya tidak bocor, tidak ada udara yang masuk, maka proses tentunya dikatakan berhasil. Namun jika ada udara yang keluar masuk, maka akan menimbulkan kegagalan ataupun proses pembusukan.
Nah guys, setelah kita press tadi hasilnya seperti ini, bisa kita simpan untuk jangka waktu yang lama agar mengurangi tenaga kita untuk ngarit yang tentunya lebih berat ataupun sangat membebani buat kalangan peternak dalam melihara hewannya. Jadi dengan cara seperti ini tentunya akan jauh meringankan ketika di kala musim hujan ataupun di kala musim kemarau tiba, sangat kesulitan untuk mencari pakan ternak. Terima kasih.